gue yang nikah. Yang menurut gue, lo orang nggak usah ngatur. Mau gue punya anak ya nggak punya anak. Balik lagi di ini. POV kami. Kalau saya sama Cisali itu deket gak sih sama mertua? Misalnya kalau saya deket gak sama orang tuanya Cisali? Itu nggak perlu gue jawab, biar Sali aja yang menjawab. Deket. Kita semua deket, saling... Karena tinggal bareng, oh enggak sih. Nggak tinggal bareng, cuman termasuk yang santai gitu. Jadi hubungan mertua dan menantu, baik dari dia atau dari gue, kita santai, bukan yang kaku gitu. Kan ada memang sama mertua tuh kaku gitu kan. Saya nggak enak gitu, ngomongnya juga sungkan. Nah kalau kita tuh tipe yang bukan kayak gitu. Karena ya bercanda, mertuanya gitu. aku anggap sebagai orang tua aku. Begitu sebaliknya. Pertama kali kita mau menikah itu berarti komitmen nggak cuma menikah sesama pasangan, tetapi juga kita menikahi sama keluarganya. Istilahnya seperti itu ya. Gimana? Dekat nggak sama mertuanya? Dibilang deket sih nggak terlalu ya. Tapi nggak ada masalah. Ya enggak sih, tapi kadang suka kurang support gitu loh. Kurang support ya pasti lah. Ya misalnya mau beli sesuatu yang agak mahal lah gitu, pokoknya misalnya beli rumah, lebaran atau apa gitu, tapi kurang gimana gitu. Kurang disupport ya? Ngebebanin anaknya gitu loh, maksudnya padahal kan kita bekerja berdua gitu kan ya. Gue paham nih. Ya. Saya paham nih. Cerita istri-istri yang seperti ini. Ya, emang ada yang begitu. Tapi kalau POV aku ya, menurut aku, kalau kitanya nggak satu suara, susah. Tapi kalau kitanya udah tahu nih, kita mau ambil keputusan A, keputusan B, ya udah yakin ya ini pilihan kita ini ya ini, ya udah. Jadi mau orang ngomong apa kek, termasuk orang tua kita atau mertua kita, ya udah kita hargai juga. Tapi keputusannya tetap di tangan kalian. Nah kaliannya harus udah pasti dulu nih, udah yakin sama pilihannya, mau ngapain, langkahnya mau kemana itu dulu. Karena kalau nggak susah. Karena yang hidup tuh kan kamu dengan pasanganmu. Gue dekat sama mertua gue atau dia dekat sama mertuanya, kita menganggapnya sebagai orang tua, tapi segala keputusan, segala sesuatu ya diri kita sendiri nentuin. Kan kita itu hidup dengan pasangan kita nantinya. Ada masanya nanti mungkin one day namanya orang tua umumnya pasti akan duluan, ya kan, dipanggil Tuhan. Nah udah kita selagi kita masih bisa berbuat baik, ya kita berbaik. Seandainya berbaliknya mereka nggak support ke kita, ya sudah nggak apa-apa. Karena biasanya orang tua kan punya pemikiran sendiri, prinsipnya sendiri. Dia ngerasa, ini kan aku udah hidup lebih lama, aku yang tahu terbaik, begini. Kamu tahu apa? Kamu kan baru nikah, udah asam garam, pahit, manis, cuka. Iya, banyak banget. Iya. Biasanya gitu. Biasa begitu, ya udah nggak apa-apa. Dibanding kita jadi durhaka atau kurang ajar, ya sudah. Tapi kalau misalkan dia nggak support, ya sudah. Tapi kita bagusnya apa? Kita kasih tetap support mereka, biar dia melek mertua kita. Enggak yang, sepertinya nggak menyupport dia, tapi kenapa dia mesti tetap support gua? Nah, justru itu sering kali kita nggak bisa mempraktekkan itu dalam hidup kita, karena pemikiran kita gini, ngapain gua sayang sama mertua gua? Mertua gua aja begitu sama gua. Itu yang salahnya orang tuh kadang-kadang. Ada lagi, misalnya aku udah hampir 8 tahun ya nikah ya. Terus aku ada anak tuh. Nah, oke, belum dapat anak. Sama juga tuh waktu aku ya. Itu umum. Aku sampai 1 tahun gak pernah ke rumah mertua aku. Karena ditanyain mulu ya. 1 tahun nggak pernah sama mertua? Nggak pernah, hampir itu juga lebaran kayaknya sih. Harus banget ke rumah. Iya. Gara-gara ditanyain mulu. Enggak sih, waktu itu ada undangan ke sepupunya suami. Ya itulah kata-katanya tuh, kata-kata mertua tuh kayak menyinggung gitu ya. Iya gitu. Jadi ya udah Mas. Kebetulan kalau ngomong sama suami ya udahlah gitu. Ya omongan orang tua gitu, jangan dimasukin ke hati gitu. Tapi gimana ya seorang cewek gitu kan? Kalau nanya suami pasti bingung sih menurut aku, karena dia itu posisinya di tengah. Satu ini istrinya, satu ini mamanya gitu kan. Sebenarnya sih kalau ngomong gampangnya, ini gue ngomong gampangnya ya, ngomong gampangnya itu harusnya si suami bisa membela istrinya di depan mamanya. Tapi kan tidak semudah itu dijalaninnya, nggak semua orang bisa kayak begitu, nggak semua orang. Harapan kamu kan gitu ya. Kamu berharap suaminya kamu bisa membela kamu, udah kasih pengertian. Gitu. Tapi gini, yang aku sarankan adalah kamu memberikan respon ke suami kamu supaya terkesannya suami kamu tuh nggak bingung. Gue masih bela istri gue atau bela emak gue, orang tua gue. Karena nggak dipungkiri perihal ini, sorry ya, sensitif ya. Kamu mungkin belum dapat anak dan belum waktunya dapat anak.
itu memang hal yang umum dan pasti Betul. akan dibahas Terus, dan terus ya, diungkit. pasti terus, ya. Dulu aku aja 1 tahun belum Cuma punya setahun anak. aja tanyainnya udah Itu udah kayak diteror, keluarga Iya. besar diteror. Sampai tau gak klimaksnya gue ngamuk kayak gimana? Weh nikah, jangan follow gua. Lu orang masa ngatur, mau gua punya anak, kita punya anak. Kenapa begitu? Sampai karena berisik gitu loh. Iya. Itu bukan dari keluarga mertua doang, tapi dari keluarga aku juga sama. Keluarga aku Iya. besar banget, banyak orang. Mana belum dapat anaknya gitu loh. ada 2 hal yang bisa dilakukan. Satu, kalau bisa cuekin, lu cuekin aja. Bukan cuekin, maksudnya ya udah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Udah Yang benar selewat adalah aja. belajar Kedua, berdamai dengan keadaan. itu dulu. satu, iya memang. Tapi kedua, kalau memang kamu tidak nyaman dengan obrolan mertua, ngomong aja sama mertuanya langsung. Sorry, gak suka dikit. Jadi antara 2, kalau mau cuek sekalian. Tapi jangan libatkan suami di tengah-tengah. Menurut aku, lebih baik kalau mau ngomong, gue nggak tahan nih, gue nggak bisa, gue kayak harus ngomong. Lu yang ngomong langsung. Jadi jangan minta, suami tolong ngomongin dong. Itu dia akan susah. Iya. Gue pun akan susah, misalnya, lu ngomongin dong. Karena lu nggak gini. semua Akan anak itu susah bisa kan? deket dan Seluas itu enak. ngomongnya kan, Kalau aku gitu. memang kebetulan luas banget Nah. sama orang tua, sama mertua. Ya, pilihannya yang Tapi kedua nggak semua adalah orang bisa kayak ngomong begitu langsung. masalahnya. Iya, cuman maksudnya ya kita ngomongnya bukan marah-marah ya, lebih kepada ngasih tahu ini perasaan kita tuh gini loh. Boleh nggak? Lain kali ngomongnya jangan gini. Aku juga pengen kok gini-gini. Aku juga berusaha begini-gini. Jelasin secara detail dan menjelaskan bahwa perasaan lu tuh juga nggak enak loh kalau digituin. Gimana POV kalian?